di hulu, puncak. Puncak ya. Itu yang kita pertama perhatikan. Nah, yang kedua di kawasan tengah atau Bogor Kota sama Depok. Yang ketiga baru hilir. Jadi kalau tidak ada keterkaitan antara hulu, tengah dan hilir, itu nonsen. Bagaimana lindungi Ciliwung kalau di hulunya tidak diperhatikan sumber daya airnya? Jangan ada bangunan liar. Resapan air utama di hulu, sampah-sampah di hulu kita perhatikan. Baru ke tengah. Setelah tengah kita juga ada kita Ciliwung itu tadi kita harus dukung. Baru kita bersama dengan kawasan hilir. Nanti yang di hulu dan hilir ada kerjasama, itu yang menerimanya kan hilir. Itu kalau tidak ada kerjasama itu nonsen. Antara hulu dan hilir itu tidak ada. Jawa Barat dan DKI Jakarta, bahkan dengan Banten dan Cisadane juga perlu dia perhatikan. Nanti di Jakarta juga sebagian Tangerang. Itu harapan kami seperti itu. Jadi antara Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, tiga meja ini harus sama-sama. Kalau mereka aparat pemerintah itu peduli sungai. Kalau tidak hanya, oh ini Jawa Barat, ini DKI Jakarta, no, tidak ada kebersamaan, tidak mungkin. Tetap Jakarta banjir, bagaimana solusinya? Kawasan hulunya sumber daya perlu diselamatkan. Sekian tahun ke depan air itu akan untuk minum aja. Sekarang udah agak ribet kalau musim kemarau. Kalau di puncaknya hujan langsung untuk erosi lebih cepat. Kenapa? Sumber daya resapan airnya udah berkurang. Itu yang kita perhatikan seperti ini. Harapan kami tetap itu lindungi Ciliwung, dari dulu kita udah sampaikan. Tolong lindungi Ciliwung. Karena buat anak cucu kita ke depannya kayak mana nantinya. Dari komunitas kita, komunitas penduduk Ciliwung dibantu oleh masyarakat dari bawah sampai atas, dari masyarakat sampai aparat pemerintahan, kita sama-sama buat Ciliwung seindah mungkin. Sadar masyarakat itu, manusia itu sendiri harus diperhatikan. Kita jangan sampai satu orang buang sampah akan bertampak di hulu, berdampak ke hilir. Nah, kita udah sampaikan dilarang buang sampah, jangan sampai di sini Ciliwung kita udah ada patok-patok seperti pasang papan larangan. Nah, kita hanya baru berusaha sekecil mungkin sekitar bendungannya. Kita sampahnya pilah, kita angkat yang plastik dari sumber penghasilan buat masyarakat. Yang lainnya bisa kita bakar ataupun dibuat berak atau kita bakar. Seperti itu. Kalau tidak didukung pemerintah, cuma ya kalau masing-masing. Pak, kau kesejahteraan petugas, Pak? Kalau kesejahteraan petugas kita berdasarkan peraturan daerah atau dari pemerintah, kita berdasarkan peraturan itu kita tetap tidak akan menuntut sesuai dengan gaji sesuai ya, dari golongannya, dari pangkat atau golongannya. Tetapi tetap diharapannya karena ada ekstra, kalau penjaga bendung ada ekstra 24 jam. Itu harapan kami, itu ada tambahan lebih. Seperti itu. Kita tidak menuntut. Orang lain hari raya kita standby. Kalau malamnya malam takbiran banjir, hari raya banjir, kita nggak ada istilah, oh ya biarin aja hari libur saja. Sabtu hari libur, kita tetap di bendung standby. Kalau sore hujan, siapa yang memberikan warning di Jakarta? Sementara gaji kita pas-pasan, golongan SMA, golongan 2. Tapi kita tetap tertuntut apa? Karena ada panggilan dari hati. Panggilan dari hati, Pak ya. Jangan salah, Jakarta saudara kita. Kalau kita ngadain informasi dari kita, nah kita HP, radio 24 masih tidur. Udah aja matiin aja. Nanti pagi-pagi nyampe ke Jakarta. Banjir itu. Nah, makanya kita dari sini ada warning 24 jam, 12 jam sebelum airnya pergi Jakarta kita langsung sampaikan. Kalau kita kan udah berjalan koordinasi dengan PDKI dengan pintu air di Jakarta, Jabodetabek. Jadi siap-siap ada kemarin disampaikan, ini Katulapa udah sekian, hati-hati. Sebelum warga Jakarta, warga Bogor juga kena. Bojonggede, Bantarjati, Bojonggede yang sekitar dilalui Ciliwung. Sini 12 jam ya, Pak ya? Dari sini kita ke Bogor 5 sampai Depok 5 sampai 6 jam. Di Jakarta 12 sampai 14 jam. Jadi kita dari sini nanti orang-orang Cina teriak-teriak. Fungsinya seperti itu. Awas air udah siaga. Maka kita kategorinya siaga 4, 32 sampai 1. Dan walaupun kita di sini aman, satu orang tetap harus ada. Terus saya tekan ke anak-anak, ke teman-teman, walaupun di sini aman atau cuaca terang, tapi satu orang harus ada. Pak, hujan itu yang kita harapkan. kalau Pak Sudirman di sini udah berapa tahun, Pak? Baru 27 tahun. Baru 27 tahun. Perubahan apa yang paling Pak Sudirman rasakan dengan kondisi lingkungan Ciliwung? Perubahan yang paling tinggi, perubahan alam di sekitar hulu dan hilirnya itu terasa. Perubahan dari sepadan sungai, kedua sumber daya airnya, ketiga di hulunya resapan airnya udah berkurang. Erosinya lebih cepat, kalau hujan itu cepat lebih keruh.
lebih cepat erosinya. Itu yang menyarankan lebih cepat sekarang. Faktor utama karena perubahan hulu yang terasa. Hutannya udah habis ya Pak ya? Udah habis jadi bangunan. Yang kedua, pengembangan faktor manusia sendiri udah padat. Dari penghijauan, banyak perumahan, di atas banyak pariwisata, otomatis sampah lebih banyak. Villa-villa, sampah, tempat wisata, matahari, tempat safari dan sebagainya. Walaupun ada jangan buang sampah ke sungai, tapi Tetap aja nama pengunjung apa itu bisa. terasa seperti itu. Pengunjung Jakarta. Iya, yang bikin macet Jakarta juga. Kalau buat ikan-ikannya Pak, biota sungai itu makin hilang. Makin hilang, makin berkurang. Kita sarankan ke warga masyarakat yang suka main racun, kita lakukan itu aparat ditangkap, diberikan itu udah sampai ke Apa Pak ikan yang sudah mulai hilang nggak ada Pak? dibilang senga, berot, lele itu udah berkurang. Nah kita di sini kita ada kepedulian dengan aparatur tingkat kecamatan Kota Bogor Timur dari lurah sampaikan sudah kita pelihara. Yang sudah nggak ada Pak? Hampir berkurang, senga itu hampir berkurang. Udah agak susah.